Oke, fokus ke ayat 5. Yakninya allamal insana ma lam ya'lam. Allama mengajarkan, itu kembali kepada Rob, ya, yang mengajar melalui pena. Jadi yang kita baca itu Iqra wa rabbukal akram. Allah yang kita muliakan itu mengajarkan manusia dari perantara kalam. Apa yang diajarkannya? Ma lam ya'lam. Nah, begini Ibu-ibu. Kalau kita ingin dapat ilmu yang baru setiap hari, yang kata malam ya'lam itu kan memang tidak ada pengetahuan kita di situ, ya kan? Maka syaratnya 2 saja. Kalau ingin mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang belum kita tahu selama ini, 1 harus ada Iqra, ya, yaitu Iqra bisa maknanya membaca, bisa maknanya research atau meneliti, mendalami. Apa saja yang ibu baca, ibu dalami, ibu teliti, maka nanti akan dapat hal yang baru. Al-Quran ini saja, kalau seandainya kita baca lagi, gali lagi, semakin tinggi pengetahuannya, semakin banyak yang baru dia dapatkan. Maka itu seorang ulama tafsir mengatakan Al-Quran itu seperti intan yang punya cahaya. Pernah lihat intan Ibu-ibu? Pernah ya? Punya ada? Hah? Intan itu kan dipakai alat ya, alat kaca pembesar kan? Ya, kalau kemudian saya tengok di toko Ami itu, kalau ingin tahu, intan itu kecil-kecil ya, jadi nampak kemilauan gitu. Jadi dari sudutnya itu, dari sudut kecil itu ada cahaya, di sini ada cahaya di sini. Jadi tergantung dari mana kita melihat, di situ ada mengeluarkan cahaya. Jadi begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu semakin digali. Nah, allamal insan, ya, Allah mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, ya kan? Dulu sebelum ada penelitian air ini di Cimao, orang dulu nih, orang Kamanggalia air putih kan, sekarang lebih mahal pula, ya kan? Air ini mahal sekarang, enggak? Ya kan? Apa? Oh, jadi nggak apa-apa, nanti saya potong, aman juga. Allamal insana malam ya'lam. Orang kalau 1 liter minyak BBM saja harganya 10.000, ya kan? Itu udah merasa mahal kan? Tapi kadang-kadang ada mineral, ya kan? 1,5 liter itu berapa harganya? Padahal dia air putih saja. Tapi karena ada yang ilmu penelitian di sini, ada dapat dia sesuatu yang baru. Itu. Nah, jadi Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Dia dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, kemudian nama Tuhanmu. Berarti membacanya atas nama Allah. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Ya, karena dia berhubungan dengan memuliakan, maka sebenarnya yang paling utama sekali yang ditunjukkan kepada kita itu adalah iman. Hidayah, gitu. Itu yang paling utama. Ya kan? Jadi kita ini diberi hidayah. Petunjuk. Ya kan? Bisa melalui akal, bisa melalui lisan, bisa juga melalui kalam, pena. Ya kan? Tapi resepnya itu membaca dan menulis. Gara-gara menulis inilah kita bisa hari ini belajar tentang Al-Quran. Kalau dulu Al-Quran tidak ditulis, ya, tidak sampai kepada kita. Kalau diandalkan hafalan, ya kan? Nah, Allah mengajar manusia. Nah, siapa yang diajar pertama sekali? Yang diajar itu adalah Nabi Adam. Jadi maksud ayat alamal insan ma lam ya'lam. Yang pertama yang diajar itu adalah Adam. Nah, boleh Ibu buka ayat surat Al-Baqarah ayat 31. Al-Baqarah surat keberapa? Kedua. Oke. Ayatnya wa 'allama Adama asma. Nah, kul ika, ya. Kalau di sini nggak kelihatan, nyambung ya. Tadi nyambung. Oke. Al-Baqarah ayat 31. Jadi kalau yang dimaksud alamal insan ma lam ya'lam, dari awal dulu lihat, yaitu ketika Adam ini kan dikeragui, ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha. Kan malaikat di waktu diberitahu, kata Allah kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Lalu malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan, menjadikan makhluk berbuat kerusakan atau menumpahkan darah? Buruk apa nahi malaikat kepada manusia. Ya, seolah-olah manusia yang akan diciptakan ini makhluknya berbuat kerusakan dan tumpah darah. Kenyataannya memang iya kan? Iya kan? Bukan banyak kan manusia sekarang yang berbuat kerusakan? Hah? Banyak kan? Cuman ketika wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, lalu mereka mengatakan bahwa kami tidak berbuat kerusakan, tapi malah berbuat kebaikan. Nah, itu yang parahnya itu ibu-ibu. Dia berbuat rusak tapi tidak sadar kalau dia sedang membuat rusak, gitu. Ya kan? Artis-artis yang tampil di TV dengan pakaian-pakaian, dengan ngomong-ngomong yang tidak diridhoi oleh Allah, itu yang dirusaknya adalah moral anak bangsa, dan itu dibayar mahal kan, ya, untuk merusak itu dibayar mahal, ya kan. Makanya ketika ada yang bertanya kepada saya begini, kenapa Ismail tumbuh menjadi orang baik, ya kan, yang bahasa Al-Qur'annya fabasyarnahu biulalin halim. Surat As-Saffat ayat 101 itu, kami karuniakan Ibrahim seorang anak yang halim.
Halim itu lembut tutur katanya, patuh, panurui, tidak ada pernah membantah, taat. Samalah juga anak ibu-ibu, ya patuh gitu, ya kan? Disuruh kayak tolong mama sebentar belanja ke kedai, capeknya pak itu, ya enggak. Kenapa bisa? Karena tidak ada pengaruh, ya. Jadi manusia itu kalau seandainya tidak ada yang mempengaruhinya, dia akan tumbuh jadi orang baik. Nah, sementara waktu hari ini justru yang banyak merusak gitu. Nah, itu yang dikatakan. Nah, lalu karena protes seperti itu, ya kan? Nah, lalu Allah dia menganggap malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sudah memuji engkau, kami sudah mensucikan engkau untuk ajulai manusia di ya makhluk yang dibuat. Lalu Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui sementara waktu kamu tidak mengetahui. Supaya nampak keunggulan manusia itu, maka Allah mengajarkan, memberitahu. Apa yang diberitahu? Asma'a kullaha summa aradahum alal malaika. Jadi ilmulah Adam oleh Allah, ya kan? Itu yang dimaksud alamal insan malam ya alam. Kan memang pertama sekali kita ke permukaan bumi ini tidak ada yang tahu kan. Lalu diberi ilmu. Itu dia. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, yang diberitahu itulah Nabi Muhammad. Jadi maksudnya alamal insan malam ya alam. Kami beri ilmu manusia, yaitu Nabi Muhammad, apa yang belum dia ketahui. Bagian apa itu? Akidahnya, syariatnya, muamalahnya, akhlaknya. Maka itu nanti akan berbeda orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, ilmu di sini pertama tentang iman. Tu'minuna billah, ya kan? Jadi orang-orang Quraisy ketika ayat ini turun, mereka namanya apa? Orang-orang Quraisy itu disebut apa? Hah? Jahil. Ya kan? Jahil kan? Jahiliyah. Ya kan? Bodoh. Bodohnya itu bukan bodoh dalam segi membuat kue, Bu. Mereka pintar-pintar membuat kue, malah dibuatnya kue seperti patung. Itu mereka sembah. Nah, barangnya banyak buat kue, Bu, lo pernah buat kue patung kan? Disembahnya mereka kalau lalapahnya, dimakannya tuh, nyambi tangannya dimakan, nyambi kepalanya dimakan gitu. Adonan dari gandum. Iya kan? Pintar mereka buat syair itu hebat. Iya, pedang, pernah Ibu melihat pedang Arab pakai ukiran panjang itu? Iya, pintar dia. Berarti bodoh di situ, jahiliyah itu bukan masalah ilmu keduniaan, mereka udah berdagang. Kemana berdagangnya orang-orang Arab? Ke Syam, ke Yaman kan? Yaman itu bukan hanya sampai ke Yaman, katanya sampai ke Ethiopia. Ya kan? Syam itu 4 negara sekarang itu. Jadi ilmu perdagangan mereka sudah hebat. Yang bodoh di situ masalah akidah. Ya kan? Kenapa mereka disebut syirik? Karena mereka yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah, tapi yang mereka sembah Lata, Uzza, patung. Ya kan? Makanya orang-orang pintar ibu-ibu dalam bidang akidah, ya kan, itu tidak akan bisa menerima sesuatu yang tidak masuk akal gitu, ya kan? Pasti dia akan bertanya gitu. Nabi Ibrahim itu tidak bisa menerima yang membuat patung itu bapaknya, yang menyembah masyarakat. Apa yang mereka sembah? Patung. Kata Ibrahim ke ayahnya, dia membuat patung ayah.
Yang disembah orang patung, kenapa ndak ayah saya disembah? Akan cadia nama itu. Karena dia pintar. Ya kan? Akhirnya dia nggak mau menerima apa yang terjadi di masyarakat ini begitu saja. Masa patung kok ayahmu yang buaya? Nyobantai patung sadonya. Ya obra abriknya patung tuh, paca-pacanya sadonya patung itu tinggalnya cik. Udah lah kali Tuhannya hancur kan? Tapi kan tidak berpikir orang tuh. Otaknya tidak jalan. Kalau memang hebat patung ini, kenapa dia membela diri saya tidak bisa? Bagaimana dia bisa membela kita kalau dia sendiri tidak bisa? Ya. Akhirnya nih tinggahannya cie yang gadang itu. Ketika di sidang, Ibrahim, apa engkau yang menghancurkan patung ini? Apa jawabnya? Tuhan yang gadang itu hanya gantung kapal situ kan. Kau gila ya, masa mana bisa dia menghancurkan? Nah, itu situlah yang masuk. Satu, dia tidak bisa memberikan mudarat. Yang kedua, dia tidak bisa membela dirinya. Bagaimana dia akan memberi manfaat untuk kita? Membela dirinya saya tidak bisa patuang. Itu yang disentuh itu adalah keyakinannya itu. Nah, maka pertama sekali maksud alamal insan malam ya'lam itu adalah iman, akidah.